Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita dipertemukan lagi dalam suasana yang sehat walafiat. Semoga seperti itu adanya dan saja kita semua kuat menjalani suasana pandemi ini dan tentu berharap pandemi ini segera akan berakhir begitu pemirsa. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini kita dipertemukan lagi tentu live IG dan juga YouTube channel dari PKU Muhammadiyah Surakarta sudah menayangkan begitu ya. Dan kita menyapa Anda di pagi hari ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam bincang sehati pada kesempatan atau edisi kali ini, saya kira ini adalah edisi yang sangat spesial begitu ya, karena menghadirkan narasumber yang kesibukannya luar biasa, bertubi-tubi waktunya untuk didedikasikan kepada PKU Muhammadiyah ini, namun masih bisa untuk berjumpa dengan kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Mardiatmo, spesialis kardiologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, sehat luar biasa. Sehat, terima kasih. Pemirsa atau sahabat sehati, kami persilakan juga untuk Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Silakan bertanya langsung ya di live IG ataupun juga di komen YouTube channel kami juga bisa bertanya langsung kepada Dr. Mardiatmo ini. Namun sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu Dok, sudah dilantik kembali menjadi orang nomor 1 di PKU Muhammadiyah Surakarta. Ya. Semoga lebih amanah dan PKU Muhammadiyah nantinya jauh lebih melesat dan dengan akselerasi yang lebih giat lagi Dok ya. Amin atas doa restu saudara ya. Ya, kali ini kita akan angkat tema Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ya, Solo, atau kali ini menghadapi pandemi, apa yang kemudian menjadi hal penting untuk dilakukan dan beberapa hal lainnya. PKU Muhammadiyah Surakarta menghadapi COVID seperti ini dan bulan Juli kita tahu sendiri bagaimana peningkatan yang cukup signifikan dan lain sebagainya. Apa yang sudah dilakukan oleh PKU Muhammadiyah Surakarta? Ya, jadi kalau saya ditanya begitu, jadi saya ya ingin menyampaikan sejarahnya. Jadi begini. Ya. Jadi begitu COVID ada dulu, terus masuk Indonesia pada bulan Maret dan sebelumnya, ya, itu saya sudah mendapatkan satu perintah ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan pada saya, tidak hanya pada saya, pada direktur rumah sakit, dan kebetulan saya menjadi direktur rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo ini yang cukup besar ya rumah sakitnya, ya, itu sudah diperingatkan supaya membantu nanti kalau COVID itu masuk ke Indonesia. Ya. Jadi sebelumnya saya sudah diperingatkan itu, dan saya kira itu pada pidatonya Prof. Haidar Nasir itu ada itu ya. Jadi meminta atau memerintahkan kepada Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta untuk mewaspadai soal itu. Nah, mulai dari itu saya sudah mulai mempersiapkan diri. Ya. Saya mempersiapkan diri dan kemudian pimpinan pusat saya kira juga sudah membentuk MCCC. Ya, dan kemudian belakangan saya juga mendapatkan perintah dari Gubernur Jawa Tengah ya menjadi rumah sakit rujukan untuk rumah sakit rujukan tingkat 2 untuk wilayah Surakarta ini untuk COVID. Nah, sejak itu tadi, sejak permulaan itu tadi saya sudah mempersiapkan bahwa saya sudah mempersiapkan APD, saya sudah mempersiapkan ini, itu, dan sebagainya. Maka pada gereng pertama timbulnya itu seperti itu, ya,
saya tidak terlalu terkejut Ya. karena saya sudah mempersiapkan APD sebelumnya dan ruangan-ruangan sudah saya persiapkan bahwa ini nanti akan kita jadikan isolasi, jadi isolasi. Nah, kenapa banyak orang yang menanyakan begitu kepada saya? Kenapa kok sebelum itu saya sudah melakukan suatu persiapan seperti itu? Karena saya mempunyai pengalaman. Saya mempunyai pengalaman dulu ketika saya di rumah sakit, direktur rumah sakit Muardi, itu flu burung saat itu. Saya berpendapat flu burung itu tidak banyak berbeda dengan dengan COVID ini. Saya pikir begitu, maka saya langsung mengadakan satu persiapan dan ternyata betul. Itu saja. Jadi secara kebetulan karena pengalaman saya yang pernah menangani persoalan itu. Ya. Jadi sudah ada persiapan sejak dini begitu ya. Sudah persiapan saat ini. Ya Dok, kalau kita melihat hingga bulan Juli pertengahan kita ini, jumlah vaksin yang sudah digelontorkan atau berapa orang yang sudah divaksin melalui Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo ini, Dok? Kalau melalui Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ini yang sudah divaksin itu paling sedikit ya saya hari Jumat itu mendapat laporan itu sudah mendekati 10.000 dan berarti itu Jumat. Sekarang sudah hari Kamis lu sudah meningkat lagi pasti sudah di atas 11.000, mungkin sudah 12.000 yang sudah kita vaksin melalui Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta itu. Kenapa bisa begitu banyak? Karena kita melakukan vaksinasi tidak hanya di sini aja. Kami juga diminta jemput bola ya, Dok. Iya, kita juga diminta di rumah di mana di UMS. Di UMS itu kita juga mengirimkan ke sana dan kemudian di tempat lain di Balai Muhammadiyah ada vaksinasi kita juga melakukan vaksinasi di sana begitu. Jadi tercatat ya 12.000 lah kira-kira. 12.000. Ya. Yang lain belum ada atau beberapa masih belum merasakan vaksin itu. Dan bertanya juga, Dok, sebenarnya sejauh mana efektivitas dari vaksin itu sendiri? Efektivitasnya. Kalau efektivitas itu kalau saya diminta menjawab itu terang efektif. Jadi efektivitasnya itu terang efektif ya. Tapi kalau saya diminta untuk menerangkan efikasinya, efikasinya saya kok merasakan kira-kira 90% ya. 90% itu efikasinya itu terasa sekali ya, karena saya melihat kalau teman-teman atau orang-orang yang datang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang menderita gitu saya tanya sudah kena vaksin atau belum dan sebagainya. Itu rata-rata yang sudah tervaksin itu keluhannya enggak terlalu begitu berat. Tidak terlalu berat Jadi itu pengalaman pribadi tapi saya tidak bisa menghitung itu dan menghitung, maka saya efikasinya ya 90% lah. Jadi kalau yang terkena terus itu langsung masuk ICU dan sebagainya saya kok tidak melihat jadi gitu ya. Walaupun sudah vaksin, Dok, tapi masih terpapar juga. Tapi kalau saya membaca ataupun juga beberapa informasi dari teman-teman gitu, sakitnya nggak separah yang tidak divaksin. Apa benar seperti itu? Ya itu yang saya lihat. Makanya saya bisa menyampaikan bahwa efikasinya itu kira-kira 90%. Seperti itu yang saya maksud. Jadi terpapar, kena 2 kali. Seperti anak saya sendiri anak saya sendiri dokter sekarang residen di UNS itu terpapar sudah 2 kali. Terpapar sudah 2 kali. Tapi gitu-gitu aja suruh isoman di rumah. Nanti sudah baik kembali, ditelepon suruh masuk lagi.
Ya, kemarin terpapar lagi, isoman lagi. Ya. Nah gitu, nah ini kemarin sudah mulai negatif, sudah dipanggil lagi, sudah beraktivitas lagi. Ya, beraktivitas lagi. Padahal sudah vaksin juga. Sudah vaksin. Ya. Ini kalau orang awam begini dok pemikirannya, vaksin terkena seperti itu, berarti saya harus vaksin lagi. Dibutuhkan seperti itu, apakah ini pemikiran yang salah dok? Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu karena saya belum mendapatkan perintah dari Menteri Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan. Ya. Tapi kalau Mas Hendy tanya kepada saya, ya, jadi menurut pendapat saya booster itu perlu. Booster itu perlu. Booster itu perlu, terutama terhadap tenaga medis. Ya, ya. Tenaga medis itu akan terus, kita akan terus, oh iya tak? Akan terus bekerja terus di samping kanan kiri kita sudah ada itu. Ya jadi mana tatkala kita sudah waktunya tertentu, tetapi kapan saya tidak tahu, apakah 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali dan sebagainya, mungkin booster itu perlu. Ya, jadi mungkin. Ya, diperlukan ya dok ya. Ya kalau saya ya. Tapi kalau ada orang lain yang ya. Saya tidak ngerti ya, tapi kalau saya booster itu perlu. Ya, karena kita tidak tahu ya beriringan dan lain sebagainya. Kita punya tameng ibaratnya ya dok. Ya. Ibaratnya kalau misalkan alergi dengan angin ya kita pakai jaket gitu ya dok ya. Ya kan, iya. Kan ini kan ada dokter, tenaga kesehatan. Kan tidak mungkin dia lari. Ya. Ya toh? Kalau dia lari, ada pandemi ini dia lari itu, wah. STR-nya harusnya dipertanyakan itu. Ya dokter betul apa tidak ya toh? Iya. Kalau dia dokter betul ya harus. Dia harus di depan dia. Ada paling depan, siap. Iya, harus siap. Siap giat di sana ya. Iya. Baik. Kalau bicara varian dari virus ini terus berkembang dok dengan adanya Delta dan lain sebagainya. Ini pandangannya bagaimana dok? Kalau virus ya, saya kebetulan ya saya bukan ahli virus ya, saya ahli radiologi ya. Ya radiologi. Ya, tapi saya direktur rumah sakit. Saya direktur rumah sakit dan saya dulu ketika direktur rumah sakit di Muwardi, kebetulan saya menangani tentang flu burung ini langsung. Ya. Oke. Jadi kalau virus itu pasti bermutasi. Tidak mungkin virus itu tidak bermutasi. Mesti bermutasi. Tambah kuat gitu dok. Ya. Tambah kuat. Ya. Atau tidak. Sekarang kita ini ya, umpamanya flu burung. Bermutasi ya. Tambah kuat. Toh. Tadinya flu burung itu hanya menyerang unggas. Ya. Kemudian dia kan bermutasi. Maka menyerang manusia. Terus bermutasi lagi. Menyerang manusia ke manusia, ya toh? Terus habis itu sekarang flu burung kemana? Hampir tidak tahu. Mungkin itu menurut pendapat saya. Mutasi menjadi tidak menyerang manusia. Bisa jadi ya dok? Oh bisa jadi. Bisa jadi. Menurut saya begitu. Saya menangani sendiri. Iya tak? Oh iya tak, buktinya kan itu. Jadi kalau menurut saya ini adalah merupakan suatu fenomena alam. Ya jadi seperti itu, adanya suatu virus itu ya sudah alam, memang virus itu ada dan asalnya dari mana? Itu asalnya dulu dari hewan. Terus bermutasi menyerang manusia. Ya tak? Dari hewan ke manusia. Terus kemudian dari manusia ke manusia, tapi habis itu sekarang reda. Terus Mas Hendy mikir flu Spanyol coba. Flu Spanyol itu pada tahun 1918. Ya. Habisnya 1920. 2 tahun. 2 tahun ya. Ya, 2 tahun. Salah satu epicenternya itu di Jawa. Loh ya, epicenter loh, di Jawa loh. Ya, itu hampir berapa? Mematikan
berapa di Jawa sendiri hampir 100.000 mematikan, hampir 100.000 ya, betul ya? Ya, hampir 100.000, hampir mematikan itu 100.000. Tapi habis itu gimana sekarang flu Spanyol? Hilangnya bagaimana? Hilangnya bagaimana itu? Itu menurut pendapat saya juga bukan ahli virus. Saya nanti akan tanya teman saya karena ada pertanyaan ini. Saya nanti akan tanya pada teman saya di Undip, sahabat saya yang ahli virus. Saya akan tanyakan, apa mungkin itu flu Spanyol itu terus hilang begitu saja? Hilang begitu saja itu artinya kan tidak mungkin itu hilang begitu saja. Iya, mesti bermutasi, bermutasi sampai tidak berbahaya. Tetapi masih ada memang flu Spanyol yang eksis, itu yang menyerang lagi ya gitu. Saya kira kan gitu. Jadi sekarang ini kita seperti ini ya. Jadi salah satu harapan saya bagi saya, ya nanti mutasi virus itu menjadi sekarang Delta, menjadi begitu ganasnya, ya. Tapi mudah-mudahan ya, fenomena alam juga, ya. Dulu menjadi ganas, terus kemudian bermutasi menjadi tidak ganas. Seperti itu. Ya. Jadi kita itu pikiran itu. Saya ya. Yang baik-baik dok ya. Ya, pikiran saya yang baik-baik. Yang baik-baik. Kalau tidak baik nanti imunitasnya akan berkurang. Ya, betul. Harus bahagia terus dok ya. Baik. Makanya tapi pada saat situasi yang seperti ini, kita harus hati-hati. Ya toh? Dulu orang belum pinter bikin vaksin tahun 18. Ya toh? Maka yang mati kan 10 juta itu seluruh dunia. 10 juta yang mati. Ya toh? Yang mati kan 10 juta. Nah, ya toh? Nah, sekarang ada vaksin. Sudah pinter. Maka harusnya ditekan serendah-rendahnya. Angka harapannya seperti itu. Harapan saya seperti itu. Baik, dok. Kita kembali ke tema bagaimana Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ini menghadapi pandemi seperti ini. Kalau kita melihat 1, 2, 3 minggu terakhir, ya di beberapa rumah sakit Solo ini terjadi overload begitu. Nah, kemudian ada pasien yang notabene harus kemudian isolasi mandiri, ada isolasi di rumah sakit. Nah, ini kategorinya dinamakan wah ini sudah boleh isolasi mandiri di rumah, dipulangkan cepat agar gantian yang lain atau seperti apa itu dok? Ya saya kalau itu itu tadi lebih kembali ke flu Spanyol tadi. Ini kan virus ini. Ini penyakit ini kan self limiting disease. Artinya ini akan sembuh sendiri. Tergantung daya tahan kita. Kalau daya tahan kita itu baik, maka itu akan hilang sendiri, akan sembuh sendiri. Ya, kan gitu, self limiting disease. Nah, kita harus meyakini itu dulu satu. Kedua, mereka yang dirawat di sini itu tergantung daripada berat ringannya dan tingkat kebahayaannya. Kalau ini bahaya, ya, ini darurat. Jadi panasnya tinggi ini saturasi O2 sampai di bawah 90 dan sebagainya. Ya, tentu tidak bisa itu dirawat di rumah. Nah, itulah yang dirawat di sini. Tapi kalau dia sudah baik, sudah saturasi sudah 98, sudah 97, 99 dan sebagainya, panasnya sudah hilang, tinggal batuk sedikit-sedikit dan sebagainya, kan sudah tidak perlu hospitalize. Kita pulangkan saja sekarang. Karena apa? Karena yang antri menunggu di luar tuh banyak. Sempat juga terjadi antrian di PKU Solo ini. Apa? Sempat terjadi antrian juga. Wah, antrian sampai sekarang masih antri. Di UGD itu sekarang ada 20 lebih yang mengantri. Itu sudah harus bisa masuk.
Gitu. Ya. Ini memang sudah ada antisipasi, tapi kalau kita melihat nanti terjadi antrian seperti ini, tidak 100 menerus ya, Dok? Tidak, saya insya Allah tidak terus menerus. Ini fenomena alam. Saya perkirakan dulu ketika saya mendapatkan perintah dari pimpinan pusat Muhammadiyah, paling-paling ini kita mempersiapkan 10 atau 20 tempat tidur. Ya, saya pikir begitu. Dengan 1-2 ICU. Saya pikir begitu. Oh, ternyata enggak. Ternyata wah, kita harus tambah lagi. Sampai sekarang kita mempunyai 105 tempat tidur untuk COVID. Itu saja masih kita tambah 5 cadangan hanya untuk nakes. Nakes begitu jatuh masuk, ya tak? Ya. Begitu jatuh masuk. Kita harus mempunyai persiapan untuk itu, ya. Jadi seperti itu. Dengan ICU kita sudah mempersiapkan ya berapa 12 dan peralatan medis yang sebaik-baiknya, begitu. Dikerahkan sepenuhnya. Iya, dikerahkan sepenuhnya. Ya, dikerahkan sepenuhnya karena itu melebihi daripada perkiraan. Ya. Melebihi daripada perkiraan. Saya pikir dulu cuma seperti itu, tetapi ternyata sekarang bisa seperti ini. Nah, jadi begitu. Tapi saya mempunyai suatu keyakinan penuh bahwa ya istilahnya badak pakai belalai, ya kan? Badak pakai belalai. Iya, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Ya, mau nggak mau pemirsa, apa yang kita rasakan ini udah 1 tahun lebih gitu ya, Dok. Ya, 1 tahun. Pandemi ini menjadi wabah dunia dan Indonesia. Ya. Kita juga berpikiran ataupun juga melihat fenomena yang muncul begitu, pemikiran-pemikiran sampai kita di luar sana ada pemikiran bahwa COVID ini sebenarnya konspirasi begitu. Nah, ini juga harus diluruskan yang di mananya nih, Dok, atau bagaimana pendapatnya? Ya, banyak orang berpendapat. Silakan ya, banyak berpendapat. Ada orang yang berpendapat itu konspirasi dan sebagainya. Ya. Tapi kalau saya menangani virus dan saya sudah secara langsung ya, Dok. Iya, secara langsung ketemu dengan pasien. Virus, itu flu burung dan sebagainya. Dan kemudian bacaan saya cukup banyak dan sebagainya. Kalau saya kok tidak ya. Kalau ada orang yang mengatakan konspirasi dan itu menanyakan kepada saya langsung apa betul itu konspirasi, saya pasti mendapat tidak. Ya, insya Allah tidak. Ini virus itu jelas ada ini. Dan jelas ada dan kita mempunyai pengalaman di situ. Ya, begitu. Ya, kita mempunyai pengalaman dan hilangnya nanti itu misterius juga. Itu kalau saya sebagai orang Muhammadiyah yang sangat percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu fenomena fenomena alam ya, jadi kersane Allah. Jadi nanti kalau itu ya nanti ya pelan-pelan virus itu ya akan mutasi itu lagi. Iya, mutasi itu sendiri. Kalau orang awam bilang seleksi alam begitu. Ya, maka itu nanti akan menuju ke arah ke suatu kebaikan. Menurut saya, ya menurut kebaikan. Ya, jadi ya itu tadi badak pakai belalai, badai pasti berlalu. Ya, jadi dan kita tapi sekarang jangan sampai korbannya melebihi dari flu Spanyol. Ya. Kalau ya nah, dulu teknologi kedokteran belum banyak. Secanggih dan belum ada respirator, belum ada ini, belum ada vaksin. Sekarang kan sudah vaksin, sudah pol-polan hebat, kan begitu. Jadi mestinya nanti korbannya tidak terlalu, insya Allah tidak terlalu besar. Kalau di PKU Muhammadiyah Solo sendiri, Dok, dalam karena yang menuju ke sini pasiennya bukan hanya mereka yang COVID, artinya yang berobat non COVID ini juga dapatkan pelayanan juga begitu. Ini bagaimana jaminan yang diberikan kepada mereka yang ingin berobat tapi bukan non COVID sejauh ini?
Ya, saya direktur rumah sakit ya. Saya direktur rumah sakit. Saya menjamin untuk keselamatan mereka. Ya, jadi apa itu kita sudah ya kita menjamin itu tidak terus memberikan satu garansi itu enggak ya. Jadi saya berupaya penuh bahwa pasien COVID dan non COVID ini terpisah. Ya. Jadi orang-orang yang dirawat di sini itu insya Allah aman. Jadi kalau itu tidak aman, tidak ada tenaga medis yang berani bekerja. Resiko juga ya. Iya, tidak ada tenaga medis yang berani. Ya kan ini kan tidak sudah jelas terpisah bahwa COVID ini. Kita perhitungkan anunya bagaimana, arah anginnya bagaimana, ini bagaimana, siapa yang mencuci, kemudian alat pembersihnya apa dan sebagainya itu sudah semuanya kita perhitungkan dan semuanya saya insya Allah untuk teman-teman yang menggunakan fasilitas PKU yang sakit tidak COVID ya aman ya, artinya ada pemisahan di sini aman, tidak bercampur yang pasti ya dok ya. Oke. Aman. Dan mengenai kapasitas ataupun juga daya tampung dari PKU Muhammadiyah berkenaan dengan mereka yang terpapar COVID begitu sejauh ini. Ya, saya sudah sampaikan. Tadinya saya mengira 10, 20. Ternyata menjadi 50. Sekarang sudah menjadi 105. Nah, 105 dan masih ada spelling 5 untuk tenaga kesehatan. Nah, itu kita akan kalau ini masih kita nanti ada tambah lagi, kita akan nambah lagi. Tentu ada batasnya. Batasnya apa? Ya batasnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bisa merawat COVID itu sampai seberapa batasnya, itu saja. Persentasenya sudah sampai berapa persen ini dok? Sudah 94%. 94. Wow. Sudah 94%. Ini naik sedikit lagi saya sudah pusing. Ya jadi tidak hanya kamar. Orang-orang kan berpendapat ya kalau tidak ada kamar di Selasar. Ya atau buka tenda daerah dan sebagainya. Nah orangnya, ya siapa yang merawat? Ayo. Nah itu kan susah. Orang yang merawat itu ya tak? Kalau saya itu jadi sekarang itu sudah 94%. Artinya tenaga medis dok sekarang ini banyak di luar sana. Saya mau dong jadi volunteer lah katakanlah seperti itu. Itu tidak serta-merta diterima atau bagaimana dok? Ya jadi begitu ya. Jadi saya sangat menghormati orang yang jadi volunteer itu ya. Andai kata saya jadi mahasiswa kedokteran dulu, saya juga jadi volunteer. Nah itu mesti itu ya. Jadi begitu. Jadi sebagai mahasiswa kedokteran kan mesti tidak bisa orang datangnya ada musuh penyakit kok kita lari. Ya mari kita hadapi kan seperti itu. Saatnya perang ya dok. Ya ini saatnya perang. Ya mari kita hadapi. Begitu kalau saya sangat menghargai dan saya sangat hormat pada teman-teman yang yang volunteer itu jadi relawan itu. Jadi saya sangat hormat. Jadi tapi sampai saat ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta masih masih cukup ya tenaganya ya. Masih cukup Allah ya dengan pertolongan Allah. Insya Allah masih cukup itu. Kalau kemudian kita hubungkan dengan kondisional sekarang ini begitu dok, bahwa kebutuhan akan oksigen juga menjadi hal yang krusial begitu ya. Adanya sidak dari pimpinan daerah dan lain sebagainya ini menjadi hal yang penting untuk dikondisikan. Bagaimana dengan PKU Muhammadiyah? Ya ini oksigen ini langka. Jadi Mas Dendi yang berpendapat. Jadi kabeh wong udah membutuhkan oksigen. Yang di rumah pun, yang di rumah-rumah itu, yang isoman
yang sebenarnya tidak perlu oksigen juga siap-siap oksigen, ya. Nah, jadi apa itu kebutuhannya cukup tinggi, tinggi sekali, ya. Ya. Dan itu sudah kita antisipasi. Saya sudah mengatakan tadi di depan. Jadi kalau di sini tabung oksigen itu sudah cukup, ya. Kemudian tinggal pemasok itu. Jadi pemasoknya itu saya juga sudah mengadakan suatu kerjasama. Jadi meskipun sangat terbatas, ya, ya. tapi oksigen di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ini tercukupi. Ya, tercukupi. Insya Ya, Allah insya Allah. tercukupi. Jadi aman terkendali. Aman terkendali. Ya. Tercukupi. Kita juga penasaran, Dok, bagaimana kemudian PKU Muhammadiyah Surakarta ini dalam merawat mereka yang terpapar COVID. Ya. Ya. Mereka diapain aja, Dok, di sini? Olahraga, dengerin lagu dangdut atau bagaimana? Atau lagu qosidah? Orang yang mana? Oh ya. Yang iso mana atau yang dirawat di sini? Ya, yang dirawat di sini, Dok. Ya, yang dirawat di sini kita upayakan mereka senang. Happy ya, Dok? Ya, mereka senang, ya. Jadi mereka jangan sampai mereka tertekan. Kalau mereka tertekan, stres, kayak orang di penjara, nah itu berat. Ya. Jadi itu musuh besarnya. Jadi kita upayakan mereka di sini happy. Ya, jadi begitu. Jadi di dalam ruangan kita berikan televisi, begitu. Mereka kita bebaskan untuk berhubungan dengan keluarga melalui handphone. Karena kan gitu. Ya, jadi kita pasang itu lebih bagus wifi lebih bagus, ya, supaya mereka bisa hubungan dengan teman-teman dengan andetolanya yang ada di rumah begitu, dan mereka happy. Ya. Yang kita buat mereka happy, dan kita buat tenaga kesehatannya juga happy. Jadi happy semua. Semua. Ya. Karena happy adalah bagian dari pada imun kita sendiri, ya, Dok. Bicara imun nanti kita akan lanjutkan. Kita juga membuka termin pertanyaan buat Anda pemirsa di live IG ataupun juga di komen dari YouTube channel kita, ya, kalau sudah ada. Saya baru pantau di IG live-nya saja ini, ya. Ada beberapa yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Mungkin kalau di YouTube channelnya sudah ada, nanti akan kita sampaikan juga, ya. Ada beberapa penanya, begitu kami persilahkan. Ini kita ada waktu bersama orang nomor 1 di PKU Muhammadiyah Surakarta ini, meskipun sibuknya luar biasa begitu. Terima kasih, Dok, atas waktunya. Dan yang pasti kaitannya dengan, kita lanjut lagi, ya. Atau ada penanya? Oh ya, boleh. Di tempat saya belum update. Oke, ini dia. Izin bertanya, Dok, bagaimana strategi PKU Solo untuk mengurangi antrian pasien yang cukup banyak di era pandemi ini? Sedikit tadi kita sudah singgung, tapi boleh lebih detailnya, Dok. Ya, jadi strateginya ya, kalau antrian ya. Jadi antrian itu kenapa kok bisa terjadi antrian? Karena mereka masuknya mereka tidak bisa masuk. Karena mereka tidak bisa masuk, maka terjadi antrian. Nah, maka ya itu. Jadi kita buat alurnya semudah mungkin. Ya. Alurnya semudah mungkin, dan kemudian pasien-pasien yang sudah bisa rawat rumah kan, artinya di isolasi mandiri. Kan di isolasi mandiri. Jadi turnover-nya dibuat cepat. Ya, turnover-nya dibuat sirkulasinya berjalan. Jangan banyak di sini, ya. Jangan banyak ngandon di sini. Nah, jadi jangan begitu. Jadi begitu diperintahkan pulang.
Ya begitu. Dan insya Allah yang sudah diperintahkan pulang tidak ada yang kembali lagi kok. Alhamdulillah kalau begitu. Iya, iya. Jadi kita juga hati-hati itu yang diperintahkan pulang itu yang seperti apa ini. Ada indikatornya ini. Wah sudah iya seperti semuanya ini. ada indikator. Ya, oke. Semuanya Itu ya. ada indikator. Semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Adrian Sulistio ini. Apakah di PKU ada layanan home care untuk yang isolasi mandiri? Care. Ya, home care ya, home care di isolasi mandiri. Jadi begini, home care itu ada. Ya. Home care itu ada di sini ya. Nah, tetapi isolasi mandiri itu tugasnya dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan dengan puskesmas. Jadi orang yang terisolasi mandiri itu mestinya lapornya kepada puskesmas. Jadi puskesmas yang akan memantau. Ya. Puskesmas yang akan memantaunya itu gampang kok. Ya. Jadi saturasi O2-nya bagaimana, orangnya bagaimana, lemes apa enggak. Kalau itu terus langsung kirim ke PKU, ya gitu saja. Ya, tetapi kalau mereka sudah itu self limiting disease kok. Tidak seperti orang, mohon maaf ya, kalau home care itu kan itu ya umpamanya merawat diabetes. Sakit, ya. Ya itu home care gitu. Ya. Kalau ini sudah di rumah, kalau di home care nanti malah merasa masih sakit nanti. Ya, terkondisi sakit begitu ya. Terkondisi sakit. Jadi begitu. Tapi kalau mereka memerlukan itu, oke, kalau gitu. Ya. Ya kalau gitu kalau memerlukan itu oke. Jadi hanya melihat iki aku wis ngene-ngene ini wis mari porong. Nah, itu saja. Ya toh? Karena dia self limiting disease. Home care juga dia akan berbuat apa coba? Ya. Iya toh? Ya. Nah, begitu. Ya, artinya lebih kurang efektif juga begitu ya. Ya, untuk apa? Gitu loh ya. Ya, tapi kita ada kalau home care untuk isoman yang melakukan isolasi mandiri begitu ya. Nah, kita sambung lagi dan masih menunggu pertanyaan. Kalau Anda ingin bertanya langsung pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kaitannya dengan imun tadi harus happy, disebutnya happy terus ini. Nah, imun harus ditingkatkan ini, Dok. Ya. Jadi jangan jangan ngeregiek gitu ya. Jadi ngeregiek itu apa ya? Jadi merasa tertekan terus begitu. Oke. Jadi tertekan terus gitu. Jadi saya mempunyai sahabat baik begitu ya. Ya, jadi mereka isolasi mandiri. Dia di rumah begitu. Itu tiap jam telepon ke saya. Ya. Saturasiku ora mundak-mundak mar. Ora mundak kose aja kesusu. 1 jam lagi saturasiku isih 92. Nah, setengah jam lagi telepon mau mundak emang 93 ya gitu. Nah, itu perasaan-perasaan yang seperti itu tuh memberatkan itu. Bukannya saya keberatan untuk telepon sahabat saya, tidak. Tapi perasaan-perasaan itu memberatkan. Ya, jadi memberatkan. Jadi saturasi O2 dipasang, kemudian dilihat pagi atau sore saja. Atau merasa sesek kan? Kalau merasa sesek dan sebagainya dipasang, dilihat dan sebagainya. Gitu. Tetapi jangan sampai itu memberatkan. Ya. Jadi stres nantinya. Nah, jadi stres. Update terus tapi nggak nambah-nambah. Jadi terbebani begitu. Terbebani ya, terbebani. Pikirkanlah bahwa ini adalah self limiting disease. Cuman ini menimbulkan suatu kematian yang dengan angka kematiannya yang besar. Ya, 2,5% sampai 4%. Maka kita jangan sampai masuk yang 2,5 sampai 4% itu. Lah bagaimana caranya supaya kita tidak masuk ke 2,5 sampai 4% itu? Caranya kan itu saja. Jadi sebenarnya. Ya begitu. Jadi kalau di luar sudah suaranya sudah luar biasa ya. Nah, mungkin dibantu dengan banyaknya hoak-hoak itu saja. Iya, Dok. Jadi banyak informasi yang kemudian hoax di luar sana dimakan mentah-mentah. Dimakan mentah. Share-nya sudah by WA. Jadi mau nggak mau orang baca langsung begitu tambah stres, tambah stres. Ya, tambah stres. Jadi kita tingkatkan imun kita, tingkatkan imunnya. Ya. Imunitas itu penting. Ya, kalau saya malah yang paling penting itu imunitas, ya, imunitas. Jadi
Orang terkena virus itu tergantung daripada virulensi bakteri, virulensinya virus itu sendiri, dan kemudian tergantung daripada imunitas. Jadi kalau imunitasnya itu bagus, itu sudah 50% sendiri. Tinggal terkenanya bagaimana virusnya itu. Kalau virusnya karena masuknya banyak sekali ya orang yang sudah divaksin saja kena. Seperti tadi dokter yang sudah saya sampaikan itu ya kena sampai 2 kali. Tapi kalau dia paham soal itu, begitu dia merasakan ini, oh isoman. Nah, ternyata betul. Kayak gitu saja. Ya, baik. Ya, ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya masih banyak banget ini, Dok ya. Tapi ya cukup menggelitik juga kalau apa yang menjadi pemikiran masyarakat begitu. Kalau misalkan sudah pernah positif, ini ada pemahaman biasanya rentan sakit, dikit-dikit sakit. Ataukah justru baliknya, kalau udah pernah positif, nantinya akan jadi imunnya jadi kuat. Atau yang benar yang mana nih, Dok? Ya, kalau sudah pernah sakit itu bagaimanapun juga ya imunnya menjadi kuat. Asal diimbangi dengan makanannya baik, psikologinya baik, olahraganya baik. Itu. Jadi kalau orang sudah pernah sakit, itu diimbangi dengan psikologinya baik, olahraganya baik, konsumsi gizinya baik, istirahatnya cukup dan sebagainya, insya Allah selamat. Ya, saya kira kok itu ya. Baik. Ini di waktu akhir, sebenarnya masih banyak pertanyaan, Dok. Mungkin boleh disambung waktu lain begitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok, kepada masyarakat yang ada di Surakarta dan sekitarnya begitu. Saya persilakan. Jadi di balik kegelapan itu pasti ada yang terang. Jadi saya sendiri sebagai umat beragama, jadi kalau Allah memberikan cobaan seperti ini, ya pasti itu karena kasih sayang Allah pada kita. Ya, jadi kita harus bersikap baik, bersikap positif. Jangan kita negative thinking. Ya, jangan kita negative thinking. Saya yakin bahwa atas kehendak Allah, melalui jalan apa, saya juga tidak tahu. Nanti yaitu badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Jadi yang akan datang entah kapan badai ini akan mereda. Saya mempunyai keyakinan seperti itu. Dan saya selalu berdoa, jangan lupa berdoa pada Allah bahwa kita mudah-mudahan cepat dibebaskan dari COVID ini. Amin ya Rabbal alamin. Bagi teman-teman, para sahabat yang sekarang masih dirawat, baik di PKU Muhammadiyah Surakarta maupun di tempat lain, saya mohon untuk bertawakal dan menjalani proses pengobatan dengan baik, dengan pemikiran-pemikiran yang positif ya, dengan positif dan happy ya, Dok. Dan ya yang paling penting happy ya. Jadi semuanya insya Allah akan kembali normal lagi. Amin. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Apa yang kita lakukan ini sejauh ikhtiar begitu ya, untuk menghadapi cobaan ini, insya Allah. Sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan satu lagi ya, Dok ya? Masih bisa nggih nyambung? Bisa. Dari Mas Hardi Laksono ini tanya, Dok, untuk vaksinasi itu perlu berapa kali ya
berita kok akan ada vaksinasi ketiga untuk nakes. Ya, berapa kalinya itu tidak bisa tidak bisa secara tepat ya. Tidak bisa secara tepat. Kenapa saya bisa tidak bisa secara tepat? Karena ini penyakit ini kan baru. Penyakit ini kan baru. Ya. Penyakit ini kan baru. Jadi kita tidak mempunyai pengalaman soal ini. Jadi berapa kali kita harus memberi vaksin begitu. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa booster itu perlu. Ya, jadi untuk tenaga kesehatan booster itu perlu. Ya. Nah, perlunya kapan? Sesudah 3 bulan, sesudah 6 bulan, atau sudah 1 tahun. Nah, itu ya. Jadi booster itu perlu. Nah, kepada masyarakat, ya nanti dulu kita lihat. Nah, kalau masyarakat itu memerlukan booster, bisa jadi. Booster. Bisa jadi. Atau bisa jadi baru 2 kali sudah selesai semua. Amin. Ya. Allah sudah mencabut virusnya ini, sudah. Itu masih mungkin, insya Allah belum ada yang divaksin sudah selesai pandemi ini. Ya mungkin saja. Ya. Harapannya seperti itu. Ya, harapannya seperti itu ya. Oke, ada satu penanya lagi ini sepertinya. Masih dibolehkan lagi, Dok? Boleh. Karena antusias dari warga di IG ini ya. Tanya, Dok, vitamin apa yang harus dikonsumsi setelah kena COVID? Terima kasih. Ini setelah kena, berarti sudah sembuh ya atau bagaimana? Atau sedang kena ini? Ya, semua vitamin penting. Ya, semua vitamin penting ya. Vitamin C penting ya. Secukupnya saja. Kalau sudah sembuh ya secukupnya saja. Ya, itu ya. Vitamin C penting, vitamin A penting ya. Vitamin B penting ya. Vitamin B penting. Ya. B1 sampai dengan B12 itu penting. Semua vitamin itu adalah esensial. Tidak bisa dibuat oleh tubuh. Ya, dan itu harus masuk melalui asupan makanan. Maka yaitu makanan yang baik. Ya, kalau makanan yang baik, saya kira vitamin juga tidak begitu perlu lagi. Ya, saudara-saudara itu malah kemarin ada yang saya dokter ya, jadi mengeluh. Oh, saya malah sakit, Dok, perut saya ini. Makan apa? Saya vitamin C itu sudah saya makan loh. Sudah saya makan 3 kali malah. 3 kali 500 saya sudah. Waduh. Wah, mestinya kan saya sehat sembuh. Ini perut saya malah sakit. Itu berlebihan ya, Dok ya? Iya, makanya itu. Wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi Allah nggak suka dengan yang berlebih-lebihan. Iya, jangan kalau itu ya gue piye gitu. Ya masih mending sakit perut itu ya. Iya, lorono dadi loro mah minum segitu banyaknya ya ta. Ya gitu. Jadi wajarnya. Secukupnya sesuai dengan kebutuhan ya. Iya, sehat ya. Jadi itu bergerak, olahraga begitu. Nah, jadi saya ini masih renang 50 menit sekali, 3 kali selama 1 minggu. 1 minggu ya. Jadi saya renang nih ya. Jadi gitu ya. Selama seminggu 3 kali renangnya. Seminggu 3 kali. Luar biasa ini. Jadi harus tetap ada ikhtiarnya ya, Dok ya. Ikhtiar, ini jangan kemudian kita menyalahkan keadaan. Iya, jangan menyalahkan keadaan. Jadi apa yang menjadi pandemi ini sebuah tantangan untuk kita hadapi bersama. Ya, itu penting. Ya. Jadi kalau saya ada satu pesan lagi, pandemi itu sudahlah, ini ada. Jangan mikir itu konspirasi atau tidak konspirasi, itu ada. Dan mari kita tangani bersama. Ya toh? Ya. Mari kita tangani bersama. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Mari kita tangani saja bersama piye. Gitu, tapi jangan menyalahkan. Oh, ini salahnya ini. Menyalahkan ini.
Ya, wah jangan. Ini pandemi itu sesuatu yang nyata ada dan mari kita hadapi secara bersama-sama. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya, jadi menurut saya adalah seperti itu. Baik, terima kasih Dok atas waktunya. Kita ketemu lagi di suasana yang luar biasa. Sampai jumpa kembali pemirsa. Semoga banyak wacana ilmu yang mencerahkan begitu untuk kita serap pada pagi hari ini. Saya Henry, sampai jumpa lagi di Bincang Sehati ya. Sehat, sejahtera, Islami bersama PKU Muhammadiyah Surakarta. Baik, Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.